Probabilitas statistika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farul Rosikin. Di sini saya akan ditemani dua teman saya, yaitu bernama Muhammad Aksal dan Yogi Andri. Di sini kami akan menjelaskan tentang probabilitas statistika. Kata probabilitas sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti peluang dan kemungkinan. Beberapa contoh telah dikemukakan sebelumnya. Secara umum, probabilitas merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Secara lengkap, probabilitas didefinisikan sebagai probability is a measure of a likelihood of the occurrence of a random event. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah probabilitas ialah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang secara acak. Dalam mempelajari probabilitas ada 3 kata kunci yang harus kalian ketahui, yaitu pertama ada eksperimen, kedua hasil, ketiga yaitu kejadian atau event. Ketiga istilah tersebut sering kita dengar, tetapi dalam ilmu statistik ketiga istilah itu mempunyai arti yang spesifik. Sebagai contoh, sebuah eksperimen dilakukan dengan menanyakan kepada 500 orang mahasiswa apakah mereka akan membeli komputer Acer jenis baru atau tidak. Dari eksperimen ini akan terdapat beberapa kemungkinan hasil. Misalnya, kemungkinan hasil yang pertama adalah sebanyak 250 orang akan membeli dan sisanya tak akan membeli. Kemungkinan hasil lain adalah bahwa 310 orang akan membeli sedangkan sisanya tidak akan membeli. Contoh lain dari eksperimen adalah pelemparan sebuah koin. Hasil atau outcome dari pelemparan sebuah koin tersebut adalah muka atau belakang. Kumpulan dari beberapa hasil tersebut dikenal sebagai kejadian atau event. Probabilitas biasanya dinyatakan dengan bilangan desimal seperti 0,50 atau 0,25, atau bilangan pecahan seperti 5/10 atau 25/100. Nilai dari probabilitas berkisar antara 0 dan 1. Semakin dekat nilai probabilitas ke nilai 0, semakin kecil kemungkinan suatu kejadian yang akan terjadi. Sebaliknya, semakin dekat nilai probabilitas ke nilai 1, semakin besar peluang suatu kejadian akan yang terjadi. Ada 2 pendekatan dalam menghitung probabilitas, yaitu pendekatan yang bersifat objektif dan subjektif. Probabilitas objektif dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan frekuensi relatif. Pertama, probabilitas objektif. Objektif itu artinya adalah keadaan yang sebenarnya. Pendekatan klasik. Perhitungan probabilitas secara klasik didasarkan pada asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu eksperimen mempunyai kemungkinan peluang yang sama. Pada pendekatan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu seluruh kejadian yang akan muncul, yang dalam prakteknya sulit untuk dilaksanakan. Untuk mempermudah pemahaman, diberikan gambaran sebagai berikut. Kepala pabrik mengatakan bahwa dari 100 barang produksinya ada 25 yang rusak. Kalau barang dibungkus rapi, kemudian seorang pembeli mengambil satu barang secara acak, berapakah probabilitas bahwa barang tersebut rusak? Di sini diketahui bahwa ada 100 barang produksi dan 25 barang yang rusak. Yang ditanya adalah berapa probabilitas barang yang rusak? Jawabannya adalah P dalam kurung A tutup kurung sama dengan X per N. X nya itu adalah barangnya yang rusak, yaitu 25. N itu adalah 100 barang produksinya. Jadi gini, X itu adalah
barangnya yang rusak, N-nya adalah barang produksinya. Barang yang rusak itu adalah ada 25, N-nya itu barang produksinya itu ada 100. Jadi 25 plus 100 sama dengan 0,25. Konsep frekuensi relatif. Menurut pendekatan frekuensi relatif, probabilitas diartikan sebagai proporsi waktu terjadinya suatu peristiwa dalam jangka panjang. Itu jika kondisi stabil, atau frekuensi relatif dari suatu peristiwa dalam sejumlah besar percobaan. Nilai probabilitas ditentukan melalui percobaan, sehingga nilai probabilitas itu merupakan limit dari frekuensi relatif peristiwa tersebut. Menurut pendekatan frekuensi relatif, probabilitas dirumuskan sebagai P dalam kurung XI merupakan probabilitas peristiwa I, FI merupakan frekuensi peristiwa I, dan N adalah banyaknya peristiwa yang bersangkutan. Contohnya adalah pada suatu penelitian terhadap 65 karyawan yang bekerja di perusahaan swasta, salah satu karakteristiknya yang ditanyakan ialah besarnya gaji atau upah bulanan yang digambarkan sebagai berikut. Kalau di suatu jalan kita bertemu dengan salah seorang karyawan tersebut, berapakah besarnya probabilitas bahwa upahnya Rp65.000 dan Rp105.000? Di sini ada sebuah tabel, yaitu ada X itu artinya adalah upah bulanan dalam ribuan rupiah. Di sini ada F yang artinya adalah frekuensi. Maka yang di sini ditanya adalah probabilitas yang upahnya 65.000 dan 105.000. Yang upahnya 65.000 yaitu X-nya adalah 65 dan F-nya itu dapatnya frekuensinya adalah 10. Karena sesuai yang ada di tabel. Dan 105.000 yaitu X-nya adalah 105, frekuensinya adalah 5. Maka jawabannya adalah P buka kurung X sama dengan 65 tutup kurung sama dengan F per N. F itu adalah frekuensinya dan N itu adalah X dari upah bulanan dari ribuan rupiah tersebut. Maka 10 yaitu F-nya dan N-nya itu adalah 65. Jadi 10 per 5 sama dengan 0,15 atau 15% untuk probabilitas yang upahnya 65.000. Dan yang 105.000 adalah jawabannya adalah P buka kurung X sama dengan 105 tutup kurung sama dengan F per N. F itu adalah frekuensinya, N itu adalah X dari upahnya, upah bulanannya tuh. Maka 5 itu F frekuensinya, 105 yaitu X nya itu upah bulanannya itu. Jadi 5 per 105 sama dengan 0,048 atau 5%. Jadi probabilitas upahnya Rp105.000 adalah 0,0048 atau 5%. Ya, di sini saya akan mempresentasikan probabilitas subjektif. Probabilitas subjektif yaitu menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Penelitian subjektif diberikan karena terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh atau berdasarkan meyakinkan. Pendekatan subjektif menyatakan probabilitas suatu peristiwa terjadi
berdasarkan penilaian pribadi. Kadang-kadang kita mengetahui informasi awal tertentu, suatu jenis kejadian tertentu. Juga tidak mungkin dilakukan observasi ataupun eksperimen atas kejadian tersebut. Contoh, menurut pengamat sepak bola bahwa Real Madrid akan menang menghadapi Barcelona.